Sampai halaman berapa ini? Syarah hadis Jibril sampai halaman berapa? Taubah sudah. Zuhud. Sudah zuhud. Halaman 148 zuhud. 149. Qala al-arifun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-muallif al-imam al-alama al-habib Zain bin Ibrahim bin Smith Ba'alawi al-Husaini radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bil misair sholihin fid darain amin ya rabbal alamin. Fi kitabih Syarah Hadis Jibril al-musamma bi hidayatul talibin fi bayani muhimmatiddin. Ila qaulihi wa qala al-arifun halaman 149. Wa qala al-arifun ablagu ayatin fi dhammid dunya wa tazhid fiha. Wa qala lan dawuh sapa al-arifuna pira-pira ulama kang ma'rifat. Ablagu ayatin utawi luweh bangete ayat fi dhammid dunya ing dalem ngino dunya wa tazhidi lan ngajak zuhud nyuprih zuhud fiha ing dalem dunya iku qauluhu ta'ala rupane walaula ayyakunan nasu ummatan wahidah la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija 'alaiha yadharun wa li buyutihim abwaaba wa sururan 'alaiha yattaqiun wa zukhrufa wa in kullu dzalika lamma mataul hayatid dunya. Ini ayatnya biar nggak ngawur saya tadi nggak tahu sampai mana sehingga belum sempat delok tafsir ayat ini ya. Jadi biar nggak ngawur ayatnya dibaca pertemuan selanjutnya langsung ke anunya. Ingatkan waktunya lagi bahwa ayat ini belum dimanai, belum diterangkannya. Jangan ngawur. Jadi ini dikatakan oleh Arifin Billah ayat yang paling kuat di dalam ngino dunyo dan ngajak kita untuk zuhud kepada urusan dunia. Arifin Billah ini orang yang makrifat kepada Allah dan tidak sembarang orang dikatakan Arifin Billah. Jangan ngawur. Jangan karena sampean cinta kepada Kiai Fulan atau Habib Fulan gampang-gampang nempeli gelar Arif Billah. Tidak sembarangan itu. Dulu itu ada pembesar habaib yaitu Habib Husain. Habib Husain Jombang terkenal ya. Al-Haddad. Habib Husain bin siapa? Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Muhammad bin Thahir di Tegal sana. Itu. Punya putra yang terkenal di Indonesia ini dua. Habib Alwi di Bogor sama Habib Husain. Itu. Habib Husain. Habib Husain ini dulu di Jombang, tapi kemudian dimakamkan ada di Tegal. Ada di Tegal Habib Husain. Biasanya ada kholnya di Surabaya biasanya. Entah bulan apa itu. Ada kholnya biasanya. Nah, Habib Husain itu Masya Allah ya layak kalau disebut Arif Billah. Tapi waktu itu ada sebagian orang yang nempelkan gelar Arif Billah kepada beliau. Beliau sangat tak suka, langsung marah-marah. Jangan sembarangan nempelkan Arif Billah. Itu tahu kalau saya Arif Billah. Dari mana? Itu berarti Arif Billah juga kalau tahu saya Arif Billah. Dari mana? Nah, jangan gampang-gampang, itu makom yang sangat tinggi. Makom Arif Billah itu tidak ngawur. Ya. Arif Billah itu makom yang sangat tinggi. Nah. Jadi Arif Billah itu punya kedekatan khusus dengan Allah. Jadi dia melihat apapun itu, menyaksikan bagaimana lutufnya Allah, rahmatnya Allah dalam segala hal. Bukan hanya dalam kesenangan, tapi dalam musibah pun dia bisa melihat rahmat dan lutuf Allah di situ. Kalau kita kan enggak. Oleh nikmat melihat lutufnya Allah, tapi dapat musibah ngersuloh, enggak melihat lutufnya Allah. Lutufnya Allah
Allah itu Maha Latif, sifatnya Allah itu kekal. Semua sifatnya Allah itu kekal. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Jadi setiap saat selalu ada, walaupun dalam musibah, tetap sifat itu ada, lutuf itu. Nah, jadi itu diantara sifatnya orang yang arif billah. Jadi nggak gampang ditempeli arif billah itu nggak gampang. Karena itu nggak boleh sembarangan. Habib Husain itu dulu, Habib Husain bin Muhammad bin Tahir al-Haddad, itu sama sekali tidak ada yang bisa nyium tangan beliau. Tidak mau. Jadi kalau salaman, itu nggak ada yang bisa nyium tangan beliau. Satu-satunya yang pernah bisa hanya Habib Soleh Tanggul. Jadi waktu itu Habib Husain setiap salaman siapapun tidak pernah ngasihkan tangannya kepada siapapun. Habib Husain punya putra, Habib Abdul Qadir Malang itu, yang semalam hadir di acaranya Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir Al-Haddad, itu putranya Habib Husain itu. Sama itu namun dicium tangan itu. Sama seperti abahnya. Habib Husain tidak ada yang pernah bisa nyium. Pernah beberapa orang mau ziarah sama beliau dan semua ngomong, nggak ada yang bisa salaman nyium tangan ke Habib Husain. Salaman bisa, tapi sampai nyium tangan tidak bakalan bisa. Habib Soleh bilang, saya bisa. Kalian buktikan. Saya akan cium tangannya bolak-balik. Oh, kata siapa bisa? Buktikan saja nanti. Coba lihat. Ya gitu antri orang salaman, tidak ada yang bisa nyium tangan beliau. Begitu Habib Soleh, itu entah apa yang dilakukan oleh Habib Soleh. Habib Soleh dicium tangannya, Habib Husain diem dong. Tangannya dicium bolak-balik. Setelah itu baru sadar Habib Husain. Ya Soleh, antasarik. Kamu maling kamu. Kata Habib Soleh jawab, ya Habib, la ya'rifu sarik ila sarik. Tidak ada yang tahu maling kecuali maling ya. Itu artinya maling sir ya, maling sir. Nah, jadi kadang-kadang ada wali itu punya sir, tapi kita nggak bisa ngambil. Sulit untuk diambil. Perlu siasat. Ya tadi itu. Jadi kayak Habib Soleh itu pinter ngambil sir dari, bukan nyolong sirnya orang, yang dapat sir dari orang. Jadi seperti itu. Nah waktu itu saya dengar cerita ini dari Habib Abdullah Muhdar. Dari Habib Abdullah Muhdar. Waktu itu ada Habib Abdul Qadir itu di Malang. Habib Abdul Qadir putranya Habib Husain itu. Nah, Habib Abdul Qadir ini nggak pernah mau disuruh dalam majelis itu, suruh jangankan ceramah, suruh doa, suruh apa, enggak mau. Apalagi suruh ngasih ijazah, belas enggak mau sama sekali. Dari tawadhu'nya. Suruh ngasih ijazah, sama sekali enggak mau. Nah, Habib Abdullah waktu itu ada mantenan di Malang. Cerita Habib Husain itu duduk di samping Habib Abdul Qadir. Habib Abdullah bilang, Habib Husain itu dulu gini, enggak ada yang bisa nyium tangan beliau kecuali Habib Soleh. Terus cerita yang tadi itu. Habib Abdullah waktu itu bilang, kayak Habib Qadir ini sama, tidak ada yang bisa nyium tangannya. Gitu. Kemudian Habib Abdullah itu bilang, termasuk wiridnya Habib Husain, setiap hari pagi dan sore adalah membaca wirid ya basit ya wadud. Biar selalu dilapangkan dan selalu diberi keindahan dalam hidup ini. Ya basit ya wadud setiap hari 92 kali, bukan setiap hari, setiap pagi dan sore. Ya basit ya wadud, ya basit ya wadud 92 kali, pagi dan sore. Ini termasuk wiridnya Habib Husain. Ya basit ya wadud 92 kali. Nah, ini mumpung-mumpung kata Habib Abdullah. Mumpung-mumpung ini ada Habib Abdul Qadir putranya. Kita minta ijazah kepada beliau, Abdul Habib. Seketika ngasih ijazah. Abahnya kena Habib Soleh ya. Abahnya kena Habib Soleh, putranya kena Habib Abdullah. Langsung, silakan Habib. Ijazah orang-orang. Langsung ngasih, tanpa penolakan. Belum pernah sepanjang sejarah ya. Itu. Diamalkan itu ya basit,
ya wadud. Ijazahnya dari Habib Abdullah bukan dari saya. Itu dari Habib tadi itu di share sudah sama Habib Abdullah di share. Ya basit ya wadud 92 kali pagi dan sore atau malam 92 kali. Biar dikasih kelapangan dalam segala urusan. Nah itu dikasih kemudahan dan dikasih mawaddah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya tadi itu, jangan gampang-gampang nempelkan gelar arif billah. Cinta kepada orang soleh, cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, tidak apa-apa. Jangan gampang-gampang nempelkan arif billah. Apalagi sampai mengatakan kutub. Dari siapa tahu kalau itu kutub? Ini kutubnya zaman sekarang dari siapa? Itu jangan gampang-gampang kayak gitu, itu nggak boleh. Lancang itu namanya lancang. Wazuhdu darajatun. Wazuhdu dari zuhud itu darajatun, pira-pira tingkatan. Zuhud itu ada tingkatan-tingkatannya. Pertama, zuhdun fil haram. Utawi kang pertama iku zuhdun, zuhud fil haram yang dalam barang haram. Wa huwa utawi zuhdun fil haram iku wajibun li annahu minat taqwa. Karena li annahu kana satuhune zuhdun fil haram iku minat taqwa sangat saking takwa. Ini zuhud dari yang haram. Ini wajib ini, semua orang ini. Dan ini latihan kita sekarang. Enggak usah bicara zuhud sing model diterangno ihya. Model diterangno apa? Minhajul Abidin atau kitab-kitab tasawuf yang tinggi lainnya. Itu untuk kita enggak usah bahas ngono ya. Apalagi ceramah orang awam bahas zuhud model kayak ngono. Sing ngomong enggak ngono. Ya, apalagi pendengarnya sing ngomong yang mendengar enggak ada yang kayak ngono. Itu padha enggak ngono nih. Lah tepak ngaji ya diwaca ngono ae, paham ya. Diwaca ngono ae. Ndak saya handur di jero-jerono sing ngomong habis ngrungokno padha ndake. Itu nglakoni sing nomor 1 angel. Itu. Zuhud dari yang haram. Banyak orang zaman sekarang ini dikandani haram, golek sing haram ae angel kate golek sing halal. Ndak apa-apa haram-haram yang penting duit. Banyak orang model kayak gitu ya. Nah, jadi cukup bahas ini ketika ke masyarakat. Jadi bahas daqaiqul zuhud, daqaiqul ikhlas itu tutup gini. Paham ya? Gini. Ini yang nomor 1. Zuhud terhadap perkara yang haram. Ini nomor 1. Ini yang harus betul-betul kita usahakan. Pokok sing haram jelas seperti matahari haramnya itu hindari. Itu latihan nih. Itu kalau kita bisa melakukan dengan serius, kalaupun belum bisa, harus berusaha, kudu iso. Nggak oleh, belum siap, sampai mati nggak ngenteni siap. Disiksa oleh Allah juga tidak nunggu siap. Harus siap lah sing iki ya. Mau nggak mau, yang haram harus ditinggalkan. Ini zuhud yang harus kita lakukan. Zaman sekarang ini wis. Sing haram jelas seperti matahari itu hindari. Gitu. Betul-betul hindari. Nanti kalau ini kita berhasil, kita akan bisa naik secara perlahan ke tahapannya kedua dan ketiga. Yang nomor 2 wa zuhdun fi syubhat. Zuhud fi syubhat yang dalam barang-barang syubhat enggak jelas. Itu. Halal wa haram enggak jelas. Wa huwa dan kebanyakan harta zaman sekarang ini syubhat. Kebanyakan. Nah, jadi pertama ninggalno yang haram sing jelas seperti matahari haramnya, itu tinggalno. Nah, yang kedua zuhud fi syubhat. Wa huwa atawi zuhdun fi syubhat iku naun siji werna minal wara'i saking wara'. Itu termasuk salah satu bagian dari wara' ini. Nah, ini zuhud dari yang syubhat. Ini baru. Lek bisa meninggalkan yang haram, kemudian ditingkatkan. Yang syubhat ditinggalno. Ya sama, syubhat ini juga marotib. Ada tingkatan-tingkatnya, ada yang syubhatnya kuat sampai mendekati ke haram. Ada ya tengah-tengah, ada yang syubhatnya kecil. Dimulai dari yang syubhatnya berat. Itu dimulai dari situ. Sing nemen syubhate, itu tinggalno itu. Hindari itu. Sing nemen syubhate. Misalnya dikei pejabat sing dolim. Atau sampai ndak tahu misalnya mampir nang cumplung SOYN ya. Mampir nang cumplung nang SOYN itu. Itu dek gono duduk SOYN iki. Misale dibayari polisi sing biasa nyetop-nyetop di kono iku ya. Sing bayari iku SOYN halal insyaallah ya. Dibayari sing biasa tukang nyetop-nyetop nek kono iku waduh iki
duit oleh nyetop, apa duit halal iki ndak ero waduh kuat iki ya. Lek polisi sing masyaallah api ndak tahu ngono-ngono iku ndak tahu ya. Tilang liar ndak tahu. Wis genah pancene. Nah, itu sih mending. Ini ndak kelakuane ngono. Wah, aduh iki duit dia apa iki? Subhat berat itu tinggalno kayak ngono. Nah, latihannya begitu dari yang haram jelas seperti matahari, kemudian ditingkatkan ke yang syubhatnya kuat. Itu. Nanti ditingkatkan, hatta yang syubhati rotok berat, ditinggalkan. Nanti syubhat ringan pun ditinggalkan. Bertahap. Ya, bertahap seperti itu. Nah, ini tahapan yang kedua. Gitu. Yang nomor 3, wazuhdun fi ma zada alal qadril haja minad dunya. Wazuhdun la zuhud fi ma ing dalam perkara zada kang punjul apa ma ala qadril hajati ing atase kadare hajat, ukurane hajat kebutuhan minad dunya saking donya. Wa huwa utawi iki zuhdun fi ma zada ala qadril hajah iku fadlun keutamaan wa mandubun lan den sunataken. Wa fihi lan iku tetep ing dalam zuhud fi ma zada ala qadril hajah fawaidu utawi pira-pira faedah diniyatun kang bangsa agama wa dunyawiyatun lan kang bangsa donya. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam izhad zuhuta sapa sira fid dunya ing dalam donya yuhibba mongko bakal cinta ka ing sira sapa Allah. Wazhad lan zuhuta sapa sira fi ma ing dalam perkara indan nasi kang tetep ing dalam ngersani menungso. Yuhibba mongko bakal cinta ka ing sira sapa nasu menungso. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah alaihi salatu wassalam az-zuhdu tawi zuhud fid dunya ing dalam dunya iku yurihu ngenakaken nyenengaken. Apa zuhud fid dunya al-qalba ing ati wal badana lan awak. War-raghbatu utawi demen fiha ing dalam dunya iku tuksiru ngakeaken apa raghbah alhamma ing susah wal hazan tegese susah. Walam lan ngerti sapa sira annal mukmina sertune wong mukmin al akila kang sempurna akali. Kang sempurna akali, lek berakal semua, lek ndak berakal ya ndak mukhatab. Maksudnya sempurna akali. Huwa yasi mukmin akil iku alladzi wong yuk siru kang menangaken, kang ngutamaaken. Sapa alladzi al akhirat ing akhirat ala dunya ing atase dunya. Walladzi utawi wong yusawi kang madhaaken sapa alladzi bainahuma ing dalem antarane akhirat lan dunya iku gobyun wong kang bongol. Ahmaku tur iku kang kumprung. Wa ammal ladzi lan anapun utawi wong yuk siru kang ngutamaaken sapa alladzi ad-dunya ing donya alal akhirat ing atase akhirat iku fahuwa mongko utawi alladzi iku syakun wong kang mamang murtabun tur iku wong kang mamang wallahu a'lam bishawab. Nah, zuhud yang nomor 3 ini sing dibahas di kitab tasawuf. Jadi bukan hanya dari yang haram, bukan hanya yang subhat, masih halal zuhud yang lebih dari kebutuhan. Misalnya duwe 10 juta. Sedina butuhne piro? 1.000. 1.000 dijukuk sisai sedekah. Ya, nah ini zuhud. Paham ya? Ini zuhud. Lah, ini pun juga marotib. Ada langsung sing kayak ngono kelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini. Kayak seperti itu kelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan kelas orang-orang seperti itu, hatta dibutuhna sudah kono wong. Makan sudah 3 hari tidak makan, ada makanan cukup dimakan sendiri dan keluarga. Ono wong wis njaluk dikekno. Padahal selung dino ndak mangan. Itu kelasnya mereka.